welcome to Dallas Tech Talk. Jadi tema kali ini adalah tereng, pengalaman aku dalam menukar SIM Indonesia ke SIM Jerman. Nah, ini sangat berkesan buat aku soalnya proses yang aku alamin itu atau aku jalanin sampai 1 tahun, lebih 1 tahun 2 bulan 3 bulan. Jadi aku berjanji pada diriku waktu itu pada saat rempong-rempongnya, pokoknya kalau ini udah jadi, aku harus buat video gimana menceritakan susah payahku gitu loh dalam mendapatkan sebuah SIM ini. Nah, jadinya kenapa alasannya aku pengen punya SIM, soalnya dari tempat kerja itu selama ini aku ngetes di mobil tapi aku nggak pernah nyetir. Jadi kata mereka, gimana kalau kamu buat SIM? Nah, sebenarnya persyaratan pas kerja emang mereka bilang harus punya SIM, tapi kan mereka nggak tanya harus punya SIM apa. Jadi ya udah aku dengan PD-nya bilang ya iya aku punya SIM, ternyata nggak bisa nyetir di sini. Nah, kalau kalian punya SIM Indonesia dan ke Jerman, selain turis ya, jadi emang untuk tinggal sampai 6 bulan kalian bisa menggunakan SIM Indonesia kalian untuk nyetir di sini. Tapi kalau kalian tinggal lebih lama dari 6 bulan, mau nggak mau, ada 2 cara, kalian transfer SIM kalian atau kalian harus les dari awal. Nah, pengecualian ini kalau nggak salah untuk orang yang jelas gitu, misalnya tinggal di Jerman cuma setahun dan setelah 1 tahun harus balik. Nah, itu nggak apa-apa pakai 1 tahun. Nah, jadinya mau nggak mau aku harus transfer, aku harus punya SIM Jerman kan. Dan aku pilih aku lebih pilih transfer SIM daripada buat dari awal karena biayanya jauh lebih murah. Jadi alur biasanya kalau kalian daftar dari awal, kalian harus ikut kelas teori. Itu kalau nggak salah 14 jam pertemuan. Aku nggak tahu berapa lama setiap pertemuan, tapi ada 14 topik yang harus dibahas katanya. Nah, setelah itu, ikut tes kelas teori, harus ikut ujian teori, plus setelah itu harus ikut les menyetir. Nah, les nyetir ini ada minimal jam nyetirnya. Aku kurang tahu, tapi minimal itu kan ada jalan-jalan spesial di sini. Misalnya, maksudnya spesial itu besonderes kayak jalan tol atau jalan di pinggir Landstraße di pedesaan. Nah, itu biasanya biayanya lebih gede. Nah, dan setelah memenuhi persyaratan minimal jam terbang istilahnya, nah kalian udah bisa ikut tes menyetir. Nah, kalau kita transfer SIM itu nggak harus ikut tes, nggak harus ikut kelas teori. Jadinya alurnya kalian daftar di Satlantas, istilahnya Satlantas di sini, terus kalian ikut tes teori. Terus tes teori nanti ikut les nyetir sampai gurunya bilang, oh you are good enough to take the test. Nah, setelah itu tes nyetir deh. Jadi ada beberapa biaya yang bisa kita potong gitu loh di sini. Dan menurutku tuh aku save-nya udah sekitar 50% lah aku save dibandingkan buat dari awal. Untuk biayanya nanti kita bisa atur lebih, kita akan bahas di belakangan. Nah, sekarang aku pengen selanjutnya ini aku udah contekan BTW. Sekarang persyaratannya apa sih yang kita harus bawa untuk ke Satlantas? Jadi pertama yang jelas kalian udah harus punya SIM. Nah, SIM-nya ini yang paling penting itu berlakunya sebelum kalian pindah ke Jerman. Jadi emang kalian harus punya SIM dulu sebelum datang ke sini, ke Jerman. Dan setelah membawa SIM yang berlaku, bawa juga translatannya. Aku sih saranin translate-nya di ADAC karena mereka udah tahu what they have to do gitu. Tapi waktu itu aku ada sedikit masalah ini sih arguing masalah harga, tapi ntar aku ceritain di belakangan. Setelah itu harus bawa surat keterangan kalau udah melakukan Erste Hilfe Kurse atau pertolongan pertama. Dan sudah itu ada surat keterangan dari optik tentang penglihatan kita. Jadi kalau kayak aku udah jelas kan aku pakai kacamata. Jadi mereka nanti di SIM-ku tuh ketulis kalau aku nyetir itu aku harus pakai kacamata atau kontak lens. Yang jelas aku nggak driving without any help gitu. So itu bawa paspor atau dan resident permit, foto biometrik 3x5x3x5 atau 4x5, 3x5x4x5, 4,5 sorry. Dan itu sih secara awal itu dulu. Kalau kalian kasusnya yang nggak kerja di kota lain, SIM-nya nggak expired, it's okay just to bring those. Nah, Kak, kalau aku tinggalnya di satu kota lain tapi hujannya di kota lain gimana, Kak? Nah, kasusku itu aku kan tinggal di Aachen dan
aku kerjanya di Böblingen, di dekat Stuttgart. Nah, itu mereka beda Bundesland atau beda provinsi. Dan kalian harus ini apa, tahu masing-masing peraturan tiap provinsi itu beda-beda gitu. Jadi kalau di Aachen itu di Nordrhein-Westfalen itu kalian harus daftar di sekolah khusus dulu di driving school baru ke Satlantasnya untuk ngurus. Nah, sementara di sini di Böblingen di Baden-Württemberg itu kebalikan, kalian harus daftar di Satlantasnya dulu baru ke driving schoolnya. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gitu, kalau kalian tempatnya beda, kota tempat tinggalnya beda, dan tempat driving schoolnya beda, nah itu kalian harus punya surat keterangan yang menyatakan yang resmi dari sekolah kah atau dari perusahaan kah yang mengatakan kenapa sih kalian emang lebih lama di kota itu. Jadi kayak aku punya surat dari perusahaanku mengatakan kalau aku tuh 4 hari kerja di Böblingen gitu. Jadi, dan yang kedua, kenapa dia ini bermasalah? Bukan bermasalah sih, kenapa dia agak lebih complicated? Soalnya masing-masing provinsi ini mereka ada lembaga namanya TÜV, TÜV, itu yang mengurus bertanggung jawab dengan tes SIM ini loh. Dan kalau aku di Aachen, nggak mungkin lah orang Aachen nyetir ke Stuttgart hanya untuk ngetes aku. Jadi memang harus orang dari Böblingen ini yang ngetes gitu. Makanya dia agak lebih sedikit complicated. Nah, Kak, kalau SIM-nya udah mati pas sementara di Jerman gimana, Kak? Nah, ini kasusku nih. Jadi, buat yang SIM-nya sudah mati sementara masih di Jerman, itu kalian ya mau nggak mau harus balik Jerman untuk perpanjang SIM. Nah, sebaiknya pas udah balik ke Indo untuk perpanjang SIM. Nah, kalau kalian udah sambil memperpanjang SIM, mintalah juga surat dari bapak polisinya yang menyatakan kalau kalian udah punya SIM sebelumnya. Nah, sekarang kita pergi ke duka-duka, nggak ada suka-duka ya, duka-duka mendaftar ini. Soalnya yang aku bilang tadi, aku itu mulai ngurus-ngurus bulan Maret dan aku baru dapat SIM-nya ya 2 hari lalu, ya Juni tanggal 25. Yang pertama, aku nggak tahu prosedur, jadi aku harus ke sana kemari. Nah, waktu itu aku kan nggak tahu, jadi aku ke driving schoolnya dulu yang di Böblingen, terus bilang, lo nggak bisa kamu daftar langsung aja, kamu harus ke Satlantas di kota ini di Böblingen, kamu harus ke sana untuk daftar. Nanti kalau udah daftar, kamu bakal dapat kertas. Nah, kertas ini yang kamu harus bawa ke kita. Nah, kita baru bisa daftar kamu. Jadilah aku ke Satlantas di Böblingen kan, sesuai instruksi dari driving schoolku. Terus aku ke sana bilang, lo nggak bisa, kamu kan nggak tinggal di sini, jadi nggak bisa, kamu harus ke Aachen ngurusnya. Jadilah aku ke Aachen, dan by the way, di Aachen tempatku tinggal dan tempat Satlantasnya ini tuh kayak ujung pukul ujung gitu loh. Jadinya aku butuh 1 jam lebih untuk naik bus, dan busnya itu cuma datang 1 jam sekali. Akhirnya aku ke sana kan untuk tanya. Nah, karena tadi aku nggak tahu kalau kebalikan, nah akhirnya katakan loh, kok kamu nggak daftar driving school terus kamu kesini? Ya nggak bisa, kamu harus daftar driving school dulu. Terus kan pusing, jadinya aku dari driving school ke Satlantas Böblingen bilang aku harus ke Satlantas Aachen, dari Satlantas Aachen bilang aku harus balik lagi deh ke Böblingen, ke driving school. Ya udah, aku ke driving school lagi jelasin, terus doinya bingung kayak, oh gitu ya, beda Bundesland, beda ya ininya peraturannya. Dan akhirnya dengan Ausnahme, dengan pengecualian itu, didaftarin lah aku di driving school itu. Dan dengan surat itu, kalau aku udah terdaftar, dan semua berkas-berkas yang aku sebutin di awal itu, aku bawa dengan berharap ini semua udah bisa lancar dan selesai, dan aku bisa belajar untuk tes cepatnya kan. Dan ternyata nggak begitu, saudara-saudara. Hidup itu, life is not that easy. Apalagi dengan German bureaucracy. Nah, aku datang kedua kali nih. Terus datang kedua kalinya alasannya karena aku nggak bawa surat dari employerku itu kalau aku itu kerja 4 hari di Böblingen ini. Katanya nggak masuk akal ini. Kenapa kamu mau les di situ sementara kamu tinggalnya di sini? Terus aku bilang, ya saya kerja Bu gitu di sana 4 hari. Oh ya udah, kalau gitu kamu harus buat surat dong dari bos kamu kalau kamu kerja di situ 4 hari seminggu. Nah, jadi ketika kali aku datang nih dengan semuanya plus surat dari employer kini, berharap oke, sekarang udah bisa beres. Ya udah, aku datang terus nggak bisa lagi ding. Katanya ibunya kayak gini kan, awalnya ibunya oke aja, terus dia ngelihat SIM-ku, terjemahan SIM-ku kan. Loh, ini kan berlakunya kamu mulai dari 2019, sementara kamu datang ke sini kan 2016. Ini nggak bisa dong, kamu harus buat SIM dari awal dong kalau kayak gitu. Nah, terus aku bilang, enggak ibu, itu aku lampirin lagi fotokopi SIM lamaku. Itu aku kelihatan kan kalau aku punya dari 2012. Terus katanya, oh nggak bisa, ini fotokopi SIMmu juga harus diartiin.
Ya udahlah, it was probably my mistake kan, karena aku nggak double check dan aku ngerasa paling mereka terima gitu. Nah, aku ke ADAC. Nah, di ADAC itu aku sana, terus mereka nolak, soalnya mereka hanya bisa translate original. Dan sementara kalau kamu emang perpanjang SIM lamamu kan diambil. Jadi aku bilang nggak bisa, soalnya ini SIM lamanya udah ada di kepolisian Indonesia. Terus kata mereka, ya kalau kayak gitu kita nggak bisa bantu translate. Ya udah, makanya aku nanya-nanya di grup, juga di grup PPI Jerman ada yang nyaranin, ini aja, minta surat dari dari di Indo gitu untuk keterangan kalau aku udah punya SIM dari 2012. Jadi dibantuin sama keluarga di rumah, jadilah surat ini. Terus aku akhirnya dengan surat terimaan ini adikku juga bantu untuk nyari penerjemahan resmi kan di Indo, dikirimlah dengan jasa titip ke Indo, ke Jerman. Dan aku berharap oke, this time fourth time the charm, semua berkas sudah ada. Ya udah, aku pergi ke sana dan ditolak lagi guys, alasannya bentar ya aku ambil. Jadi mereka itu nggak percaya kalau surat dari kepolisian itu terjemahan itu benar-benar aku gitu, katanya ini kan bisa aja dia jadi formatnya kayak gini loh, kan ada 2 halaman nih. Ups, sorry, ada 2 halaman. Anggapannya ini itu surat terjemahan dari polisi, ini tuh fotokopi SIM lama kayak gini, diklip nih, terjemahan ada stempelnya nih, kok fotokopian nggak ada. Dia merasa aku tuh cheating gitu loh. Terus aku kan bilang, Bu, itu loh di surat terjemahannya ini jelas loh ada namanya, tulisanku. Nah, kelihatan kan namaku dengan tanggal lahirku, aku dilahir di mana, bilang aku punya SIM dari 2012. Aku tunjukin, ibu ini udah jelas loh. Terus bilang, saya pokoknya nggak percaya, ini bisa aja SIM ibumu atau SIM adekmu gitu. Kan aku kayak bilang, ini ibunya kok banyak banget bacotnya sih. Nah, dia maunya kayak gini. Dia bilang, aku tunjukin ya aku maunya kayak gimana. Jadi ini nih, kan tadi udah kedua kan, itu dilipat kayak gini, ujungnya diklip, terus tempel dari penerjemah itu yang di 2 halaman. Jadi kelihatan kalau ini satu kesatuan dan bukan aku hanya fotokopi SIM-ku, aku klip aja. Dan itu kayak maksudnya itu udah jelas namaku gitu loh di situ. Kalau memang nggak ada namaku dan atau emang tulis tangan, nah itu memang perlu dipertanyakan. Tapi ini bener-bener asli dan udahlah. Kalau aku pikir aku juga emosi waktu itu. Soalnya aku setiap kali kesana itu ya, aku harus ngorbanin waktu kerja 2 jam sampai 3 jam untuk kesananya aja. Makanya aku kayak, ibu, aku kesini udah sering loh, Bu. Terus dia nggak mau terima. Ya udah, aku akhirnya hubungi adikku untuk terima kasih adikku kalau dengerin ini, karena udah dengan cepat tanggap ngurusin, bantu ngurusin kan. Jadi untungnya juga penerjemahnya baik banget dan mau untuk ngebantu. Jadinya ya meskipun harus bayar lagi lah, of course. Jadi dikirim lagi lah lewat jasa titip ke Jerman. Dan setelah itu aku merasa oke lah, udah semua kan surat dari ibunya ini, maksudnya udah pasti bakalan percaya karena udah sesuai yang dia mau. Dan aku kesana untuk kelima kalinya loh ya, untuk kelima kalinya aku kesana. Dan bilangnya apa ibunya, ini surat dari employermu udah kelamaan. Yang mana kita tahu kalau kamu masih kerja di sini. Lah, aku bilang ya Allah, Bu, ini gara-gara ibunya terus ini maunya itu banyak banget. Jadinya udahlah, karena maunya banyak banget. Jadi ya aku awalnya ngurus bulan 7 sampai bulan 10 pun gak selesai. Aku bilang, Bu, ini saya ngurusin dari bulan 7, Bu. Ya wajar aja gitu. Terus dia nggak mau terima, soalnya ya ini nggak bilang kalau kamu mau ya bawa surat kontrak kamu, atau kalau mau ya gini atau perbaruin aja, kan pasti nggak lama. Dia nggak tahu kalau di perusahaanku itu kalau kamu ngurus surat gitu, surat dari sini itu harus dikirim ke US untuk tandatanganin baru dikirim balik. Jadi nggak segampang itu dapat surat employer ini. Jadi aku kayak bilang, astaga, ini masalah sepele gitu loh, aku bisa aja nyusul gitu kan, tapi dia nggak mau terima, pokoknya aku harus bawa itu. Ya udah, akhirnya setelah nunggu lama, aku kejar-kejar HR, aku bilang, halo, mana ini suratku mana ya, dia pergilakan, bentar. Terus yang kelima kalinya itu aku juga protes kan, ibu, saya ini udah sering kesini udah 5 kali terus selalu ada aja yang kurang. Terus bilangnya kayak gini, ya udah, kalau ada ibu yang baik bilangnya kayak gini, itu tolong ini aja, kasih ini aja appointment, kan biasanya aku harus nunggu. Jadi kalau aku biasanya sekali kesana, aku tuh diantrian 1-2 jam loh, nggak main-main itu tunggunya dan bosan. Nah ya udah, akhirnya begini bilang, buat aja nih, kasih aja Frau ini, Miss ini appointment, jadi berikutnya dia kesini nggak harus tunggu lama 1 jam gitu. Ya udah, akhirnya aku buat appointment, udah jelas kan ini kapan. Nah tapi karena ini tunggu lama dari perusahaanku, ya aku akhirnya harus
Verschieben, harus tunda-tunda lagi sampai 3 minggu berikutnya. Dan akhirnya ke 6 kalinya nih aku bilang, ya Allah, akhirnya alhamdulillah gitu, 6 kali harus udah semua nih. Dan akhirnya bisa. Setelah 6 kali, ya udah aku dia bilang ya udah kalau gini sekarang kita bisa proses. Tapi itu udah orang yang beda ya. Kayaknya kalau dengan orang yang terakhir ini kayaknya kurang 1 apa 2, atau misalnya nggak harus distempel kayak gitu, kayaknya dia terima-terima aja deh. Nah, akhirnya udah selesai. Aku harus bayar kayaknya waktu itu sekitar 40 euro, 600 ribu kayak untuk biaya administrasi DLL, which is normal kan. Ya udah akhirnya selesai.